Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Eki Sunaria, kelas 12 IPS 1, tugas bahasa Indonesia. Di sini saya akan menafsirkan pandangan pengarang dalam novel Pulang dari karya Terelie. Identitas novel, judul buku Si Babi Hutan, pengarang Terelie, nama penerbit Republika, tahun terbit 2015. Biografi penulis Darwis atau yang lebih kita kenal sebagai Terelie dilahirkan di sebuah kota kecil di Provinsi Sumatera Selatan, tepatnya yaitu Kota Lahat pada tanggal 21 Mei 1979. Darwis bukanlah seorang anak yang lahir dari sebuah keluarga kaya raya. Orang tuanya sehari-hari memiliki mata pencaharian sebagai petani dengan dikaruniai banyak anak. Dia diketahui merupakan anak ke-6 dari 7 bersaudara. Meskipun begitu, orang tua Terelie mendidik dan membesarkan anaknya sehingga tumbuh sebagai pribadi yang pintar dan cerdas. Menafsirkan pandangan pengarang dalam novel. Yang pertama, 1. Kutipan diambil pada novel bagian 15 Surat dari Bapak. Aku tidak terlalu dekat dengan Bapak, dia bahkan selalu keras mendidikku. Bapak sering memukulku jika aku melanggar peraturannya. Apalagi saat mengetahui bahwa aku belajar mengaji pada Mama, ilmu agama dari tuanku imam. Pernah dia menangkap basah aku sedang belajar azan. Taplak, dia langsung berteriak marah bagai babi terluka. Bapak lantas memecut punggungku dengan rotan berkali-kali, membuat Mama hanya bisa menangis menyaksikannya. 1. Nilai kehidupan atau aspek kehidupan. Nilai religius atau agama. 2. Pandangan pengarang. Pengarang menggambarkan dalam tokoh kami tidak ingin seorang bapak untuk anaknya belajar mengaji. Interpretasi pandangan pengarang. Tidak setuju dengan pandangan pengarang karena untuk belajar mengaji wajib. Sebagai seorang muslim harus bisa mengaji. Yang kedua, kutipan diambil pada novel bagian 01 Si Babi Hutan. Kau kenakan jaket hujan ini, bujang. Tauke muda melemparkan jaket gelap. Nilai sosial. 2. Pandangan pengarang. Pengarang menggambarkan adanya rasa saling membantu antara bujang dengan tauke muda. Tolong-menolong itu terjadi ketika terjadi hujan sangat lebat di hutan Sumatera. Kemudian tauke muda memberikan jaket hujannya kepada bujang. 3. Interpretasi pandangan pengarang. Sangat setuju dengan pandangan pengarang melalui tokoh tauke muda dan bujang. Pengarang memberikan gambaran kehidupan sosial yang suka tolong-menolong. Dan tauke muda menjalankan amanat dari bapak bujang untuk menjaga anaknya. 3. Kutipan diambil pada novel bagian 10 Pindah ke Ibu Kota. Dia diterima di Universitas Ibu Kota Tauke di jurusan terbaiknya. Anak angkatmu bujang lulus ujian seleksi universitas. Frans yang memberitahu tertawa. Nilai kehidupan, nilai pendidikan. 2. Pandangan pengarang. Pengarang menggambarkan dalam tokoh bujang yang tidak ingin kuliah di universitas terbaik. Padahal tempat ini tempat orang-orang penting kuliah. Dan akhirnya bujang kuliah di tempat terhormat. 3. Interpretasi pandangan pengarang. Sangat tidak setuju dengan pandangan pengarang karena tempat kuliah yang dia diterima lulus dengan ujian seleksi, malah bujang tidak ingin kuliah di tempat orang-orang penting itu. Sangat disayangkan karena banyak orang yang ingin kuliah di universitas tersebut. Menganalisis unsur intrinsik, tema perjuangan, latar atau setting. Dalam novel Pulang karya Terelie terdapat 3 latar atau setting, yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Seperti dalam kutipan sebagai berikut. Latar tempat, di rumah Bapak di Sumatera. Latar atau setting, latar waktu, sore hari, pagi hari, malam hari. Latar suasana, rasa takut, tatapan mata yang merah, dengus napasnya yang memburu, dan taringnya yang kemilau saat ditimpa cahaya petir telah membelah dadaku, mengeluarkan rasa getar. Selanjutnya tokoh dan penokohan. Bujang, pemberani. Aku tidak takut jika setiap manusia memiliki 5 emosi, yaitu bahagia, sedih, takut, jijik, dan kemarahan. Aku hanya memiliki 4. Aku tidak punya rasa takut.
sangat keras. Aku tidak terlalu dekat dengan Bapak. Dia bahkan selalu keras mendidikku. Bapak sering memukulku jika aku melanggar peraturannya. Apalagi saat mengetahui bahwa aku belajar mengaji pada Mama, ilmu agama dari tuanku imam. Mida penuh kasih sayang, menyuruhku berhati-hati saat mengambil kayu bakar. Wajah Mama yang lembut mengajariku membaca, menulis, dan berhitung. Alur yang digunakan pada cerita selalu berjalan maju, namun banyak potongan-potongan yang sengaja hilang untuk memberikan sensasi penasaran untuk pembaca. Untuk menghadirkan potongan-potongan yang hilang itu, banyak sekali kejadian mengulang di masa lampau. Dengan begitu, cerita berjalan sesuai seperti yang diharapkan penulis. Dengan menggunakan alur campuran, novel ini mengajak pembaca fokus untuk masuk ke dalam cerita. Sudut pandang orang pertama dalam novel ini banyak menggunakan kata aku sebagai pencerita. Berikut kutipannya. Aku tahu siapa rombongan ini. Aku sudah diberitahu Bapak sejak sebulan lalu. Akan ada pemburu dari kota yang datang. Mereka akan berburu babi hutan. Gaya bahasa, majas metafora. Kalian tidak akan menemukan walau semili rasa takut itu. Semili berarti ukuran terkecil. Ungkapan semili rasa takut itu berarti tidak mempunyai rasa takut. Majas hiperbola. Majas hiperbola, sesosok monster mengerikan telah mengambil rasa takutku. Sifatnya dalam menerangkan hewan buas di hutan. Majas personifikasi. Sesosok monster mengerikan telah mengambil rasa takutku. Kata mengambil rasa takutku seolah memiliki sifat insani, yaitu membuat seseorang menjadi cemas dan takut. Yang terakhir ada amanat. Amanat dalam novel Pulang karya Terelie adalah pulang atau kembali kepada kekuasaan yang maha tinggi. Pulang kepada kemurnian hati dan jiwa. Terima kasih. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.